Matahari masih akan terbit, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rike mengerutkan keningnya sampai lipat 7. Dicambuknya sel-sel putih otaknya supaya bekerja lebih keras. Dan seperti kain cucian, diperasnya gumpalan-gumpalan isi kepalanya agar menelurkan ide, suatu penyelesaian. Malang, hasilnya sama saja. Belasan lorong gelap yang berbelok-belok dan tidak pernah bersambungan menjadi suatu jalan terang. Atau seekor ular yang melenggok serupa kaitan dengan bundaran di bawahnya. Tanda tanya. Tadi pagi, Mais bilang padanya, besok tidak masuk. Mau pulang kampung. Kemarin adiknya menyusul ke tempat pemondokan Mais, lapor bahwa ibu mereka, orang tua satu-satunya yang masih hidup, sakit. Mais anak sulung, adiknya 4 orang. Si bungsu baru 4,5 tahun, tapi sudah coba-coba belajar nyanyi dan mengucapkan, "Selamat pagi Bu Guru" di taman kanak-kanak. Mais sekarang kelas 3 SMA. Teman sekelas Rike, satu bangku malah. Bagi Rike, Mais merupakan kalkulatornya. Daftar rumus-rumusnya sekaligus lembar jawabannya apabila tiba saat ulangan. Mais yang brilian selalu berbaik hati menolong Rike dalam mengerjakan PR atau ulangan. Tapi kadang-kadang pelitnya kambuh juga. Menutup kertas jawabannya begitu selesai. Tentu saja maksudnya baik, memaksa Rike supaya tidak bergantung padanya dan berusaha sendiri. Besok pagi ada ulangan kimia organik. Mata pelajaran satu ini betul-betul aduhai sulitnya. Ditambah dengan Pak Pandi yang bukan main galaknya kalau sedang mengawasi ulangan. Kimia organik jadinya benar-benar hantu yang menyeramkan bagi anak-anak. Padahal besok lembar jawabannya tidak masuk karena menunggui ibunya di kampung. Itulah sebabnya malam ini Rike berkutat dengan buku-buku kimianya. Berjuang mati-matian menghafalkan sifat-sifat, pembuatan dan rumus amilum, glukotida, asam amino, dan sekeranjang besar gugus-gugus yang lain. 2 gelas kopi pun telah masuk ke perut Rike, tetapi matanya tetap saja sukar dibuka lebar-lebar, seperti memakai bulu mata palsu saja. Suara ketokan yang lembut itu sudah cukup mengantarkan Rike kembali mendarat di kamarnya setelah beberapa saat berkelana di Hollywood. Diliriknya jam 11:30. Aduh, apaan malam-malam begini mengetok rumah orang? Pasien tentu. Segan Rike membukanya, sebab papanya baru saja pulang dari Semarang dan sekarang sedang lelap tidur. Papanya seorang dokter yang penuh pengabdian pada tugas-tugas dalam menolong manusia. Seharian waktunya habis di rumah sakit atau di tempat prakteknya. Tidak pandang orang miskin atau jutawan manipulasi, semua ditusuknya dengan jarum suntiknya.
Hanya satu keadaan yang membuat papanya segan menolong orang, yaitu bila dia sedang tidur di malam hari setelah sehari penuh menabung capek. Sang dokter akan membentak siapa saja bila istirahatnya yang nyaman diganggu orang. Itulah sebabnya Like segan membuka pintu, sebab hatinya berat harus berbohong terus dan tidak sampai hati melihat wajah pasien yang kesakitan itu. Sementara untuk membangunkan papanya, dia takut. Kali ini ketukan itu nyaris terdengar seperti gedoran. Like terpaksa berdiri dari kursinya dan keluar kamar. Diseretnya kakinya ke pintu depan. Pintu baru terbuka selebar 10 jari ketika Like disergap dengan rentetan kalimat gencar. "Dokter ada, Dek. Adik saya sakit. Gawat. Sesak nafas, panas, muntah-muntah. Pasti tipes. Harus cepat disuntik Trikalmin. Mana dokter?" Like setengah geli, setengah dongkol, setengah kasihan menatap pemuda yang berdiri di depannya dengan wajah acak-acakan itu. Belum apa-apa sudah mendiagnosa sendiri sakit adiknya dan menentukan harus disuntik Trikalmin. Lalu dokter disuruh apa? Toh dia sudah tahu sakitnya, tahu obatnya. "Papa sedang keluar kota," kata Like. Untuk kesekian kalinya dia terpaksa berbohong, sebab tak enak juga menolak orang sakit dengan alasan papa lagi tidur. "Benar?" Pemuda itu membeliakkan matanya seakan tak percaya. "Iya, tadi sore baru berangkat." Pemuda itu menghempaskan nafasnya dengan kecewa. Tiba-tiba ditolehnya garasi yang terletak di samping kanan rumah. Dari tembok yang dibolong artistik, tampak pantat Volvo hijau yang mendekam di sana. Maka dipandangnya Like dengan cepat. Like yang tahu isi hati pemuda itu cepat mendahului. "Papa ke Jakarta pakai plane." Iba hati Like melihat wajah yang tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua itu. Tapi bagaimana lagi? Nekat membangunkan harimau tidur itu, dia akan kena damprat, sedang si sakit tetap tak terjamah. Jadi lebih baik, "Ya sudah, permisi, Dek." Pemuda itu minta diri. "Coba saja ke dokter Rudi di sebelah itu," sahut Like memberi saran. Pemuda itu mengangguk. Diputarnya tubuhnya dan berjalan ke motor yang diparkirnya di pinggir jalan. Like menutup pintu dan kembali ke kamar. Tak mungkin lagi belajar kimia organik sekarang. Kepala sudah puyeng, judek. Like menutup bukunya dan mematikan lampu belajar. Baru saja punggungnya menyentuh timbunan kapuk yang empuk. Ya Tuhan. Like melompat bangkit dan setengah berlari ke pintu. Bukan karena apa-apa, hanya saking jengkelnya. Dan tidak ingin mendengar suara ketokan-ketokan berikutnya. Siapa bilang jadi anak dokter itu enak? Ketokan-ketokan di malam hari, keharusan berbohong pada orang yang mestinya ditolong, merasa iba setiap kali melihat wajah yang sakit dan kecewa. Semua itu adalah rongrongan bagi jiwa dan betul-betul tidak menyenangkan. Tapi kejengkelan Like segera buyar ketika melihat laki-laki tua yang berdiri di depan pintu rumahnya itu.
Nafasnya berjajalan lewat hidungnya yang lebar, sementara peluh mengembun di kening dan lehernya. Pakaiannya sederhana saja. Baju tetoron biru muda dan celana drill hitam. "Pak dokter, ada di rumah, Nak?" tanyanya dengan sopan. "Oh, baru pergi, Pak. Keluar kota. Ada yang sakit?" Bapak tua itu menghembuskan nafas lelah dan kecewanya. Dihapusnya peluh di keningnya dengan telapak tangan, baru kemudian menjawab pelan, "Anak perempuan saya." "Oh," Rike mengangguk-angguk. "Coba saja ke Dokter Rudi, Pak. Rumahnya di ujung jalan itu. Barangkali beliau di rumah." Bapak sudah ke sana, tapi yang keluar hanya anjingnya, menyala dan mengejar Bapak. Mungkin dikiranya Bapak mau berbuat jahat. Oh, jatuh iba hati Like melihat wajah Bapak yang sudah berkeriput macam baju katun belum disetrika itu. Jauh-jauh cari dokter, yang keluar anjing, disalain dan dikejar. Anjing jahat, tidak punya rasa peri kebinatangan. Siapa sih yang tidak takut dengan herder Dokter Rudi yang hampir sebesar kambing itu? Apakah ini Nak Like? Tanya bapak tua itu tiba-tiba. Like terlonjak. "Betul, Bapak? Siapa?" tanyanya heran. Rasanya dia belum pernah bertemu dengan orang tua ini. Dari mana tahu namanya? Nak Like temannya Siti. Siti, rumahnya di mana, Pak? Gading Sari. Sebentar. Like mengerahkan segenap ingatannya. Siti dari Gading Sari. Siapa itu? Rasanya dia tidak punya teman dengan identitas demikian. Atau barangkali memang ada tapi dia sudah lupa. Teman SMP apa SMA, Pak? Tanya Like akhirnya setelah lelah mencari bayangan wajah Siti di ruang ingatannya tidak ketemu. Wah, tidak tahu ya, Nak. Dia cuma pesan, katakan pada Like yang sakit ibu saya. Siti itu cucu Bapak. Baiklah, Bapak cari dokter lain saja. Barangkali ada yang mau pergi ke desa Bapak. Desa Bapak berapa kilo dari sini? Tanya Like. Ya, kira-kira 25 kilo. 25 kilo? Like terbeliak, sebab di halaman dilihatnya sepeda tua milik bapak tua itu. Tanpa lampu lagi. Padahal jalan di desa tentu gelap sekali. Pantas bapak tua itu tampak ngos-ngosan ketika sampai di depan pintu rumahnya. Rupanya baru saja kebut-kebutan. Jangan-jangan dia jatuh tadi. Ada luka berdarah di sikunya. Boleh jadi jalan berlubang dan gelap, sehingga sepeda dan tubuh tua itu terjungkal. Maaf ya, Nak, mengganggu malam-malam. Permisi. Bapak tua itu mohon diri. Tunggu. Siku bapak itu diobati dulu. Jatuh ya? Seru Like cepat.
Bapak tua itu memandang sikunya, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, luka kecil saja. Saya harus cepat pulang. Anak saya butuh pertolongan. Rike membuka bibirnya, siap bicara lagi. Tapi kemudian dihembuskannya nafasnya dalam-dalam. Bapak tua itu menuntun sepedanya keluar halaman, lalu naik ke atasnya dengan tenaganya yang tua. Rike membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Sambil memejamkan matanya, diingatnya lagi sifat-sifat dan pembuatan flavin adenin dinukleotida. Dibayangkannya rumus bangun deoksiribonukleik asid. Belum ada separuh buku, lenyaplah semuanya. Rike tertidur karena lelah dan ngantuknya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.